Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di tempat yang sangat istimewa. Saking istimewanya masjid itu disebut Baitullah. Kalau di Indonesia ini puluhan ribu masjid, dari Sabang sampai Merauke, berarti buyutullah, rumah-rumah Allah. Yang membangunnya, bangun masjid ya, itu dijanjikan oleh Allah dibalas dengan rumah di surga. Allahu Akbar. Itu berapa kali lipat, nggak bisa dibayangkan. Yang memakmurkannya, kalau bangun itu bisa jadi ada orang yang tidak ikut karena tidak punya duitnya habis untuk menafkahi keluarga, sehingga dia tidak bisa ikut iuran, ikut bangun. Tapi kalau masjid itu jadi, ya, orang yang kemarin waktu bangun mungkin tidak punya uang untuk ikut urunan, Masya Allah, dia punya kesempatan untuk mendapatkan ganjaran yang melimpah ruah dengan keberadaan masjid itu. Bahkan bisa jadi bisa mengalahkan orang yang kemarin urunannya ratusan juta, tapi setelah masjidnya jadi tidak ikut memakmurkan. Ya, Masya Allah. Kalau dia wudhu dari rumah yang bagus, kemudian keluar ke masjid untuk memenuhi panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ikhlas, itu baru langkah kaki yang diayunkan saja dari rumah sampai ke masjid, ya, sampai nanti balik lagi, itu nilainya tinggi sekali. Mengangkat derajat, menghapus dosa, mengangkat derajat, menghapus dosa. Sholat berjamaah 27 kali lipat dibanding sholat sendirian, meskipun sholat berjamaah di rumah. Jadi tidak ada istilah sholat berjamaah itu di rumah. Ahlul jamaah, jamaahnya ke masjid, dapat 27 kali lipat. Kalau seandainya saya berjamaah di rumah Pak dengan keluarga, oh bukan itu yang dimaksud dalam Islam. Yang namanya sholat berjamaah itu adalah di masjid. Kadang-kadang ada orang itu dia memimpin jamaah di rumah, ya kan? Dia merasa sudah menjalankan perintah sholat berjamaah. Enggak, sholat berjamaah itu ke masjid. Ahlul jamaah dipanggil. Anak istri kita yang perempuan itu tempat yang paling bagus di rumah, tapi tidak boleh dilarang ke masjid, tidak boleh dilarang. Baik, sholat isya berjamaah seperti qiyamul lail separuh malam, sholat subuh berjamaah seperti qiyamul lail semalam subuh. Allahu Akbar. Ya, dan sekarang kita setelah menunaikan sholat maghrib, zikir, kemudian ba'diyatul maghrib, ini semua adalah ibadah-ibadah yang disyariatkan di waktu maghrib. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan setelah ini insyaallah sampai waktu isya tiba, misalnya sekarang cukup malam ya, 19.31, berarti masih ada 1 jam lebih ke depan gitu ya. Insyaallah kita akan lanjutkan menelaah kitab Al-Adabul Mufrad.
Berarti di majelis ini kalau kajian kita itu kitab Adabul Mufrad, berarti pokoknya kita belajar adab dan akhlak. Tapi kadang-kadang ada faedah-faedah yang lain ya, meskipun hadisnya itu tentang adab dan akhlak, tapi kadang-kadang kita dapat tambahan ilmu yang lain. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mungkin enggak ada orang itu menjadi muslim atau mukmin tapi dia tidak beriman, tidak bersaksi, tidak bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba renungkan. Nah ini juga maksud saya, kajiannya akhlak tapi kadang-kadang ada faedah lain. Mungkin enggak sekarang ini atau sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mungkin disebut beriman, muslim? Enggak. Kenapa? Karena ini rukun Islam yang pertama. Jadi setiap muslim, untuk menjadi muslim itu yang pertama dan utama, dia harus memenuhi syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita kaitkan dengan arkanul Islam, ini rukun Islam yang pertama. Setelah itu dia wajib sholat. Wajib sholat ya. Ya, sholat 5 waktu. Zakat hukumnya wajib, tapi tidak mesti setiap muslim wajib zakat, terutama zakat mal. Jadi kalau sudah masalah zakat tidak kompak. Bahkan dari masa ke masa selalu ada orang yang berhak menerima zakat, fakir, miskin. Puasa tidak kompak. Puasa itu tidak kompak. Kenapa? Kayak kita buktikan. Yang sudah lanjut usia minggir, Allah kasih keringanan, tidak terkena beban ini. Yang sudah lanjut usia, kalau ininya masih ada akalnya tapi fisiknya udah nggak kuat, bayar fidyah. Yang sakit minggir. Kalau sakitnya menaun kronis, berarti tidak ada waktu untuk mengqadha, cukup bayar fidyah. Benar kan? Ya. Yang sedang safar, di saat hari puasa dia safar, dapat rukhsah, boleh tidak puasa. Haji bagi yang mampu. Bagi yang mampu, yang nggak mampu nggak diwajibkan. Ternyata rukun Islam yang pokok yang pertama itu harus ada pada setiap muslim. Kemudian yang kedua adalah sholat 5 waktu. Setelah itu kita lihat keadaan kita. Kita dikaruniai oleh Allah harta yang wajib kita zakati, keluarkan zakatnya, jangan pelit. Nanti zakatnya, hartanya akan diberkahi oleh Allah. Ramadan tiba, sekarang sudah dekat, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan afiah, dalam keadaan aman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang wajib puasa. Ya, atau mau, saya milih sakit aja supaya nggak puasa. Enggak lah, ya. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Rasulullah SAW mengajarkan sesuatu, ya, baik itu ajaran Allah yang ada di dalam Al-Quran, kan nyampainya kepada kita melalui Rasul kan, atau dalam sunnah-sunnahnya yang merupakan penjelasan bagi Al-Quran. Kita sepakat ya, itu adalah ajaran untuk seluruh kaum muslimin. Ajaran untuk seluruh kaum muslimin. Jangan sampai kita ini orang Islam, kemudian ada ajaran dari Rasulullah, kemudian kita mengatakan itu bukan untuk kita, itu untuk sono, tetangga sebelah misalnya. Astagfirullahaladzim. Ya, ajaran Rasulullah itulah yang menyatukan umat Islam. Ajaran Rasulullah itu yang menyatukan umat Islam. Bahkan kalau seandainya terjadi perbedaan tapi masing-masing punya landasan, maka kita harus saling menghormati. Ya, saling menghormati. Bukan hanya saling menghormati, kita doakan mudah-mudahan saudara saya yang ibadahnya itu berbeda dengan saya tapi ada
dalilnya semoga diterima oleh Allah. Begitu mestinya, ya. Ya, alhamdulillah malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan telaah kitab Al-Adabul Mufrad. Terakhir kita sudah sampai hadis nomor 187. Hadis-hadis seputar apa? Hamba sahaya. Barangkali ada yang ikut belakangan, saya ingatkan dulu, ya. Perjalanan kita mengkaji kitab Adabul Mufrad ini sudah sampai hadis-hadis tentang hamba sahaya. Yang pertama itu hadis-hadis seputar orang tua, bagaimana kita kepada orang tua, kerabat karib, tetangga, anak yatim dan seterusnya, baru sampai. Karena tidak mungkin kita belajar agama ini ya yang kaitannya dengan pedoman bermuamalah dengan manusia. Kita mulai dari belajar bermuamalah dengan hamba sahaya atau bermuamalah dengan karyawan, tapi yang pokok, yang lebih dekat, yang lebih utama tidak kita pelajari. Ada ibu, ada bapak, ada ada tante, ya kan? Ada istri, ada anak, ada tetangga. Nggak mungkin kita belajar tentang ini kemudian yang orang-orang yang begitu besar haknya kita telat ilmunya, sehingga ada kejadian orang ini baik banget sama, misalnya kalau zaman dulu sama hamba sahayanya, budaknya, tapi kepada istrinya, kepada anaknya, kepada ibunya dia tidak sebaik itu. Ini kacau, ya. Maka alhamdulillah kita itu kalau belajar Islam melalui kitab para ulama, insya Allah, ya, tidak terjadi kekacauan, tidak terjadi kerancuan. Sambilkan contoh ya teman. Ibadah yang paling pokok tadi apa yang seluruh kaum muslimin itu kompak harus menegakkannya? Sholat, ya kan? Persiapan sholat itu yang pokok apa? Di antaranya bersuci. Bersuci dari apa? Dari najis, dari hadas. Kalau bersuci dari hadas itu kaifiyahnya, caranya apa? Normal wudu, hadas kecil. Normal kalau hadas besar mandi. Mandi itu pakai air yang sifatnya tahur, suci, mensucikan, bukan sekedar suci. Lihat bagaimana ulama-ulama fikih ketika menjelaskan fikih Islam itu dimulai dari bab air. Air itu penting banget dalam syariat Islam, ditinjau dari sisi sucikah, suci dan tapi tidak mensucikan, apakah najis. Tidak ada setahu saya ulama Islam itu mengajarkan fikih tiba-tiba bab jihad. Bayangin, orang Islam kalau tidak belajar fikih bisa saja di level air saja dia tidak tahu mana yang bisa untuk jangan-jangan dia wudu dengan air kelapa, Sprite, Coca-Cola. Nah, jadi ternyata kalau dipikir-pikir kekuatan Islam itu memang ada pada ilmu tataran pertama. Ini ada orang keren-keren, rumahnya bagus-bagus, Masya Allah, mondar-mandir umrah, mondar-mandir haji, tapi nggak faham toharoh. Itu gambarannya jemaah sekalian ya. Maka ajakan untuk menuntut ilmu itu selalu diserukan kepada orang Islam. Loh, saya kan sudah Islam Pak. Ya iya, justru kamu sudah Islam itu kamu punya kewajiban mempelajari agamamu sehingga kamu bisa toharoh dengan baik, bisa sholat, tahu apa yang harus diyakini dan seterusnya. Jadi ini ya, kita bersyukur kepada Allah, perjalanan kita ini sudah jauh, sudah menelaah hadis-hadis seputar hamba sahaya. Yang hari ini tidak ada hamba sahaya. Beberapa hari yang lalu saya lihat YouTube, ada syekh-syekh yang menjawab pertanyaan. Ada pertanyaan, apakah pembantu itu, kan banyak TKI dari sini kerja di
Saudi misalnya ya, atau di Emirat, di Qatar dan lain sebagainya. Apakah mereka itu, para pembantu itu sama dengan hukumnya sama dengan hamba sahaya? Berarti boleh halal digauli oleh tuannya tanpa nikah? Masya Allah, itu kalau seandainya jawabannya iya, pembantu-pembantu yang datang dari Filipina, Indonesia, Pakistan itu adalah sama dengan hamba saya. Waduh, enak banget itu tuannya. Enaknya apa? Kalau hamba sahaya itu kan halal untuk digauli. Enggak, pembantu itu bukan hamba sahaya. Jadi kalau di mana saja ada orang menggauli pembantunya, maaf, itu tidak halal. Berarti antum zina. Atau orang yang menggauli pembantunya itu namanya zina. Kecuali kalau nikah dulu ya. Nikah pun harus syar'i ya, sah nikahnya. Kalau enggak sah ya berarti enggak apa? enggak halal. Baik. Kemarin terakhir itu sampai bab uksuhum mimma talbisun. Apa mimma talbasun? Berilah mereka pakaian dari pakaian yang kalian kenakan. Masya Allah ya, para majikan, para sayyid itu dididik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar memperlakukan hamba sahayanya itu sebaik mungkin. Sampai pakaiannya Nabi ajarkan pakaian yang dikenakan oleh hamba sahaya itu adalah pakaian yang dikenakan oleh majikannya. Allahu Akbar. Begini, ini kaitannya kan dengan hamba sahaya ya. Hamba sahaya itu budak. Kita tidak punya budak, tapi kita punya istri, punya anak, punya ayah, punya ibu yang mungkin masih hidup, ya kan? Akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan, ya Allah, kalau terhadap hamba sahaya saja seperti itu, bagaimana saya dengan istri? Masa iya pantas saya makan enak di warung elit, di restoran elit, istri saya cuma saya kasih nafkah cukup untuk beli ikan asin ya? Zalim itu. Saya makan enak, anak saya nggak saya urus. Atau kadang-kadang makan enak bersama orang-orang jauh, teman kerjanya, tapi istrinya tidak diurus. Begini-begini nih pasti tidak beres. Gak begitu caranya, ya kan? Baik. Berbuat baik, memberi makan orang lapar, iya, itu jalan kebaikan. Tapi jangan lupakan orang yang lebih dekat dengan kita, apalagi ibu. Ya. Masya iya, sudah tahu makanan favorit ibunya itu martabak telur. Yang telurnya 5 itu apa namanya? Istimewa apa? Spesial. Ya Allah, sudah tahu. Kalau ibunya itu dikasih martabak yang tebel itu, senengnya luar biasa. Malah dia makan enak dengan teman-temannya, ibunya. Maaf saja ya, begini nih tolong jangan diremehkan. Begini ini kalau tidak kita kaji, jangan menganggap begitu aja Pak, pakai diingetin. Saya ini orang pinter Pak, saya saja nanti dulu. Benar. Lihat kehidupan, ya? Lihat kehidupan. Jadi kalau kita saling mengingatkan begini, ternyata kita butuh. Contoh lagi ya, nanti kita akan ketemu hadis Rasulullah menceritakan ada orang berjalan, tiba-tiba mengalami haus yang amat dalam, yang amat sangat. Ya, tiba-tiba dia mendapatkan atau menemukan sebuah sumur. Sumurnya tidak ada timbanya, maka dia untuk minum air sumur ini perjuangannya dia harus turun ke dasar sumur. Setelah minum sampai kenyang dia keluar. Sampai di luar dia melihat anjing yang kehausan nyaris mati, jilat-jilat tanah. Saking kehausannya, tersentuh hatinya. Begini ini kan tidak semua orang tersentuh kan? Jangankan anjing yang tidak ada, ini di tempat ini tidak ada orang lihat, di tempat tidak ada orang. Ya. Kalau Anda anjing bagus di sini lepas mas, banyak yang nangkep. Nanti dicari siapa yang punya dapat itu. Kadang-kadang kalau majikannya baik mungkin dikasih jutaan rupiah karena anjingnya itu harganya ratusan juta. Ini di tempat tidak ada orang, tersentuh hatinya.
wah anjing ini mengalami kehausan seperti yang saya alami tadi. Tersentuh hatinya, dia turun ke dasar sumur, sepatu butnya itu digunakan untuk wadah air, digigit dengan mulutnya, ya digigit itu otomatis dengan mulutnya ya, tapi bahasanya begitu. Ya, kemudian tangannya ini digunakan untuk menopang dirinya, rangkak naik di atas, diminumkan ke anjing. Apa yang terjadi? Fasyakarallahu lah, Allah bersyukur, berterima kasih atas perbuatan orang ini, ngasih minum anjing yang kehausan. Faghfarolah, lalu Allah mengampuni dosanya. Lalu para sahabat bertanya setelah diceritain oleh Rasulullah ada orang ngasih minum anjing yang kehausan, diampuni dosanya oleh Allah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita berbuat baik kepada binatang itu ada ganjarannya ya Rasulullah? Ya, Rasulullah menjawab, iya, perbuatan baik kepada setiap makhluk hidup itu ada ganjarannya. Oke, ini kisahnya bab orang ngasih minum anjing yang kehausan. Kesimpulannya gimana? Kalau orang ngasih minum anjing yang kehausan saja bisa berpotensi mendapatkan rahmat Allah, ampunan. Apalagi kalau yang saya kasih ini orang, apalagi kalau itu kerabat saya, itu saudara saya, itu orang tua saya. Allahu Akbar. Kan begitu kan? Jangan nggak cerdas, habis ngaji ini besoknya mondar-mandir bawa ember keliling. Nih, ngapain Pak? Nyari anjing yang kehausan. Mungkin kalau ketemu orang, ya Pak, jenengan keliling 7 keliling 7 tahun nggak bakalan dapat anjing yang kehausan di dekat di wilayah sini. Kan begitu ya? Baik, itu gambarannya. Baik, kita lanjut ikhwatal iman. Nih kita lanjut. Bab 96, hadis berikutnya tadi 188 itu hampir sama. Bab sibabul abid, bab mencaci maki hamba sahaya. Tolong perhatikan baik-baik ya, kita ini umat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, Allah yang menganugerahkan lidah sebagai alat ucap. Allah memerintahkan kepada kita waqulu linnasi husna, dan ucapkan perkataan yang baik kepada manusia. Ya, abid ini meskipun hamba sahaya adalah manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengkhabarkan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sepatah kata yang terucap melainkan ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Yakin dalam catatan amal kita yang sekarang ini gaib, misterius, ya, nggak pernah kita lihat. Satu saat nanti catatan amal itu dibagikan. Semua yang kita ucapkan sejak kita balik, ya, itu ada di situ. Hari ini tadi kita mengucapkan apa? Kalau orang Islam yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW pasti, ya, pasti kalau berpegang teguh, bangun tidur saja dia sudah mengucapkan, memuji Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Mau masuk WC dia sudah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar ghufranak, keluar sesudah wudu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Keluar dari rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ini saya tidak hitung witir, tidak hitung tahajud, langsung bangunnya pas-pasan menjelang subuh langsung ke masjid. Mau masuk masjid sudah berdoa, a'udzubillahil azim wa biwajhil karim as-sultanil qadim minasyaitonir rajim, bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Dah masuk kita sholat 2 rakaat. Sholat ada takbir, ada istiftah, ada fatihah, ada tasbih, ada tahiyat dan seterusnya. Nanti pada sholat ada zikir, masya Allah. Tidak ada hidup yang lebih padat berisi dengan kebaikan kecuali hidupnya orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi. Pagi-pagi dia juga sudah nabung salam, ketemu saudaranya di masjid atau di jalan menuju ke masjid, assalamualaikum, salaman, ya, masya Allah. Nanti pulang dari masjid ketemu lagi, salam lagi, bahkan bisa orang yang sama, ya kan, ketemu tadi waktu pergi pulang ketemu lagi, kan, boleh disalami lagi kan, alhamdulillah, ya.
Itu gambarannya. Belum lagi sedekahnya, ya. Tidak mesti infak subuh, tidak mesti. Kan ada ya sekarang itu populer namanya infak subuh. Kemudian hadis yang dikutip itu ada 2 malaikat di waktu subuh mendoakan orang yang dermawan agar diganti oleh Allah harta yang diinfakkan itu. Yang pelit didoakan oleh Allah, oleh malaikat, mengerikan doanya. Ya, Allahumma timumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kebinasaan orang yang menahan hartanya. Malaikat itu yang mendoakan. Jangan dikira kalau orang-orang yang pelit yang gak mau bazar zakat itu aman. Mungkin sudah tidak ada orang peduli karena capek ngurusin orang-orang bermasalah, ya kan? Bahkan kalau ada ustadz misalnya, ya Allah, binasakanlah harta orang yang pelit. Ustadz itu dimusuhi orang, ya kan? Tapi ingat, Rasulullah menghabarkan ada malaikat di waktu pagi itu yang satu berdoa untuk orang yang tapi yang saya pahami itu tidak mesti di waktu subuh sedekahnya. Kalau orang itu misalnya bagi zakat ini, ba'da isya ini dibagi-bagi zakatnya ke tetangga-tetangganya, kerabat fukara, esok termasuk yang dapat doa dari malaikat, Allahumma ati munfikan khalafa. Ya Allah, berilah ganti orang yang menginfakkan hartanya. Dan infak yang paling wajib itu adalah bagi orang yang sudah levelnya muzaki adalah bayar zakat. Taib. Nah ini, ya, hati-hati dengan lisan kita. Sibabul abid, bab mencaci maki hamba sahaya, bab 96. Di situ apa terjemahannya? Menghina. Hah? Menghina, ya, menghina, mencaci maki sama. Taib. Haddatsana Wasil al-Ahdab qala, Wasil al-Ahdab menceritakan kepada kami, beliau berkata, sami'tu al-Ma'rur ibn Suwaid yaqul, saya mendengar Ma'rur bin Suwaid berkata, ra'aitu Aba Dzarrin, saya melihat Abu Dzar, wa alaihi khullatun, dia mengenakan pakaian bagus, pakaian mewah kalau istilah kita, wa ala gulamihi khullatun, dan hamba sahayanya juga mengenakan pakaian yang bagus, khullah. Berarti majikannya Abu Dzar dan hamba sahayanya pakaiannya sama. Masya Allah. Fasa'alnahu an dzalik, lalu aku bertanya kepadanya tentang hal itu. Kenapa kamu mengenakan pakaian sama dengan gulam, dengan hamba sahaya? Faqala, lalu dia menjawab, inni sababtu rajulan, saya menghina atau mencaci maki seseorang. Fasyakani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia melaporkan aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li an-nabi, lalu Nabi menegurku, tepatnya menegur, ya, berkata kepadaku, a'ayyartahu bi ummihi, apakah kamu menghinanya dengan menyebut ibunya? Orang menghina itu ikhwatal iman, ya, kadang-kadang dengan ibunya. Kamu itu anak pelacur misalnya, Masya Allah, itu kan berarti menghina orang dengan ibunya. Kadang-kadang dengan bapaknya, ya kan? Atau kadang-kadang tuh dengan bangsanya, ya. Dan jangan sampai kita mencaci maki orang, mencela orang, ya. Itu jahiliyah. Qultu na'am, saya menjawab iya ya Rasulullah. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW memberikan bimbingan, inna ikhwanakum khawalukum, sesungguhnya saudara-saudaramu itu adalah pembantumu. Ja'alallahu tahta aidikum, ja'alahumullahu tahta aidikum, Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaan. Ya. Faman kana akhuhu tahta yadaihi, barang siapa yang saudaranya berada dalam kekuasaannya. Saudara, ya, jadi kalau majikan itu muslim, hamba sahaya muslim, ini antara majikannya dengan hamba sahayanya saudara se-Islam, saudara se-iman. Dalam ajaran Islam, orang itu mulianya di sisi Allah karena ketakwaannya. Bisa saja meskipun statusnya itu budak, hamba sahaya,
satu sisi sama dengan onta, sama dengan kambing, aset kan, aset milik majikannya. Tapi kalau hamba sahayanya bertakwa, bisa jadi budaknya itu lebih mulia di sisi Allah daripada majikannya. Ya, karena tolok ukur kemuliaan seseorang di sisi Allah itu adalah takwanya. Baik. Wal yulbishu mimma yalbas, dan hendaknya dia memberi pakaian kepadanya dari pakaian yang dia pakai. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, dan jangan membebani mereka hal-hal yang tidak kuat mereka laksanakan. Fa in kallaftumuhum ma yaghlibuhum fa'inuhum, dan jika kalian membebani mereka tugas yang berat, maka tolonglah mereka. Allahu akbar. Ya. Ini bukti bahwa hamba sahaya, makhluk yang derajatnya itu paling rendah, yang kalau punya majikan yang dolim itu kadang-kadang diinjak-injak, digebukin kayak menggebukin binatang. Rasulullah mengingatkan, mendidik para sayyid, para majikan, agar pertama tadi ingat itu saudaramu, ya. Kalau ada dalam kekuasaanmu, maka kasih makan dari makanan yang kamu makan, kasih pakaian yang kamu pakai. Jangan kamu bebani dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Kalau seandainya dia menanggung pekerjaan yang berat, maka tolonglah. Begini Rasulullah membimbing, memberikan pedoman bagaimana majikan ta'amul, berinteraksi dan bermuamalah dengan hamba sahayanya. Nah, sekali lagi ya, bab ini sudah jauh. Sebelumnya bab kepada ibu, kerabat karib, tetangga, anak yatim. Nah, kalau kepada hamba sahaya saja Rasulullah tidak membiarkan umatnya ini tanpa panduan, tanpa pedoman, apalagi kepada orang yang haknya lebih besar. Tentu kita dibekali oleh Rasulullah, oleh bahkan sebelum Rasulullah, oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, panduan dan pedoman komplit dalam bermuamalah dengan sesama manusia. Yang biasa kita istilahkan kalau manusia, sesama manusia itu adalah hablun minan nas. Ya, kalau sudah hablun minan nas, yang pertama dan utama hablun minallah, hablun minallah, hablun minan nas. Itu jangan pernah dipilih, apalagi diabaikan dua-duanya. Na'udzubillah min dzalik. Orang dikasih kesempatan hidup, nggak peduli hak Allah, nggak peduli hak sesama manusia, dia mati, ya, menggendong dosa yang kaitannya dengan menelantarkan hak Allah dan juga menelantarkan hak manusia. Orang ini pasti binasa di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Wal'iyadzubillah. Tayyib. Fiqhul hadis, kandungan hadis, fihi nahyu an sabbir raqiq wa ta'yirihi. Dalam hadis ini, ya, ada pelajaran tentang larangan mencaci atau mencela hamba sahayanya dan menghinanya. Dah, jangan. Ya. Kalau terhadap hamba saya aja jangan menghina, kita jaga lidah kita, apalagi kepada sesama muslim. Nah, apalagi sampai kepada orang tua, na'udzubillah. Orang tua itu kita sebagai anak dibimbing oleh Allah mengatakan saja kepada ibu tidak boleh. Ya, tapi hari ini, ya, orang yang anak membunuh ibunya ada, dan seterusnya. As-tsani fihi nahyu an tanqisil aba wal ummahat. Dalam hadis ini ada larangan untuk menghina atau melecehkan orang tua, bapak dan ibu. Wa annahu min akhlaqil jahiliyah, dan itu adalah akhlak jahiliyah. Hati-hati, ya. Kita itu diperintahkan untuk menghormati orang tua kita, kan, memuliakan orang tua kita. Ya, termasuk dosa besar syatmur rajuli walidayhi. Anak menghina, mencaci maki orang tuanya, itu termasuk dosa besar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin anak mencaci maki orang tuanya? Orang itu kalau agamanya bagus, jemaah sekalian, ya, kalau benar-benar berpegang teguh dengan Islam, itu membayangkan durhaka kepada orang tua, anak mencaci orang tua itu gimana gitu loh.
Tapi kalau meskipun ini orang mengaku muslim, beragama Islam, tapi tidak pernah belajar Islam, tidak ngerti kalau dosa mencaci maki orang tua itu dosa besar, ya enteng banget. Gebukin orang tuanya saja enteng. Ya. Tapi kalau orang yang agamanya bagus, maka sahabat itu pertanyaan, bagaimana ya Rasulullah seorang mencaci maki orang tuanya? Karena orang tua itu sangat dia muliakan, sangat dia hormati. Ternyata Rasulullah mengajarkan juga dia mencaci maki orang tua orang lain, lalu orang yang dicaci maki itu membalas. Hidup ini jangan egois. Jangan misalnya kita ini, mulut kita ini ya Allah kerjaannya tuh hina orang tua orang lain, tapi ketika dibalas kita tidak berkenan, kita nggak boleh begitu. Emang kita ini siapa? Hidup egois itu. Ya. Berarti kalau kita ingin menghormati orang tua kita, salah satunya jaga lidah kita jangan menghina orang tua orang lain. Termasuk kalau kita ingin supaya kita ini dimuliakan orang, kaidah umumnya atau jalan utamanya adalah muliakan orang lain. Anda sopan, kami segan. Anda kurang ajar, kami ajarkan begitu. Kalau bahasanya pendekar di sini tuh, lo jual gue beli. Iya. Coba. Kalau kita ingin mendapatkan ucapan-ucapan yang bagus, maka persembahkan kepada orang ucapan yang bagus. Insya Allah ini pada umumnya ya. Kita mengucapkan assalamualaikum, kemungkinan dapat jawaban apa? Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana Pak kabarnya? Kita dapat jawaban yang bagus. Alhamdulillah, saya sehat. Termasuk dalam beragama, jangan mencaci maki agama orang lain. Meskipun kita yakini agama mereka itu batilah, kalau peribadatan mereka itu juga peribadatan yang tidak benar, tapi jangan mencaci maki. Kenapa? Jangan menghina, karena kalau kita hina-hina nanti mereka juga balas. Ya, yang jadi sasaran bisa siapa? Bisa Allah, bisa Rasul, atau syiar-syiar Islam. Ya. Makanya kalau orang Islam itu kalau bicara lomba menjaga lisan, itu mestinya orang Islam jagonya, juara terus. Tapi sayang ya, umat Islam hari ini pecundang, terpuruk, nggak bisa menunjukkan ini. Ya. Yang bisanya yang menjadi orang-orang besar itu yang punya kesempatan untuk menunjukkan sebagai orang yang jujur misalnya gitu ya, pada kena dipakein rompi oren, ya kan? Siapa itu yang dipakein rompi oren? Itu siapa? Ya orang-orang yang ditangkap KPK lah. Tapi jangan salah ya, jangan ketika kita begini ini bukan berarti kita lebih baik dari mereka. Bisa jadi kalau saya atau antum di posisi mereka malah mungkin sudah 10 tahun yang lalu antum dipakein rompi oren. Bukan berarti kita itu merasa lebih bersih dari mereka, bukan ya. Cuman kita sayangkan mestinya yang sudah dapat kesempatan itu ya, tunjukkan. Muslim itu kalau jadi pegawai Masya Allah jujur ya, mulia akhirnya kan. Nah, tayyib. Dah nggak usah jauh-jauh, sudah ada yang ngurusin, sekedar contoh aja ya. Yang kita urusin diri kita sendiri, karena nanti kita akan berdiri di hadapan Allah dan dihisab. Nah, yang dilakukan orang lain itu kita tidak kena ini ya, kecuali kalau kita meridhoi, kita mendukung. Kan nggak mendukung kan? Tayyib. Qauluhu ikhwanukum yushiru ila tawasi wa ta'atuf wa talatuf bihim wa muamalatuhum bisyafaqati wal musamahah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwanukum, saudara-saudaramu. Bayangkan ya, yang satu itu majikan, yang satu hamba saya, tapi Rasulullah menggunakan saudaramu. Berarti majikannya itu juga harus punya akhlak tawadhu. Oh benar ya Rasulullah, benar, Anda benar ya Rasulullah, ini muslim saudara saya. Tapi kadang-kadang secara hal ada orang itu kalau dia kedudukannya tinggi, ngelihat orang kecil-kecil itu kayak apa? Bahasanya kayak apa? Ngelihat kecoa gitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Itu jelas sombong. Sombong itu kan meremehkan orang kan? Nah, ini sabda Rasulullah, saudara kamu, saudaramu. Itu mengisyaratkan adanya apa?
at-tawasi, saling bantu membantu, ta'atuf, saling menyayangi, saling mencintai, muamalah mereka dengan kasih sayang dan berlapang dada. Lapang dada ini penting jemaah sekalian ya. Berlapang dada itu penting. Kemarin itu saya baru mengkaji kitab Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan di Masjid Raudhatul Jannah dekat rumah saya sana. Itu babnya adalah bab husnul khuluq, cabang iman yang ke-50 berapa itu? 50-an, 55 atau berapa itu ingat saya. Itu babnya husnul khuluq. Ya. Wa minha kadmul ghaib wal afina 'anil nas. Kita itu kalau bicara husnul khuluq, ya, akhlak yang baik. Ada istilah lain akhlak al-mahmudah, akhlak yang terpuji. Akhlak karimah yang mulia. Ini sebutan-sebutannya ya aneka ragam tapi substansinya isinya sama. Itu yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah di judul itu. Di antaranya adalah menahan amarah dan memaafkan orang. Itu Imam Al-Baihaqi menjelaskan tentang husnul khuluq itu sampai 1 halaman kurang lebih. Beliau mengatakan akhlak itu ada yang terkait dengan Allah. Akhlak dengan Allah itu kita menjalankan perintah Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, tidak dengan hati yang lapang. Demikian juga kita meninggalkan larangan Allah. Kemudian akhlak terhadap sesama. Itu panjang. Ya, yang kalau kita ini belajar akhlak kita ukur pakai penjelasan beliau ini. Itu masih jauh banget. Ternyata husnul khuluq itu salah satunya di samping kita melakukan kebaikan kepada orang, ya, itu ternyata kita itu harus pemaaf, harus punya kesabaran, pemaaf dalam bahkan prinsipnya kita bermuamalah dengan manusia itu hak-hak kita itu kita bikin mudah. Jangan nuntut aja kepada orang itu memenuhi hak kita. Masya Allah, setelah saya renung-renungkan, ini tidak semua orang bisa. Jadi orang itu jangan ribet. Kalau terkait dengan hak kita bikin mudah. Istri misalnya Masya Allah ya, tidak bisa memenuhi hak kita, bikin mudah. Kadang-kadang entah benar atau enggak ya, saya enggak tahu. Kadang-kadang ada suami itu ngamuk-ngamuk hanya karena urusan kopinya yang dibikin oleh istri itu tidak sesuai selera. Tidak sesuai keinginan itu apa? Banyak. Manisnya kemanisan, kurang manis ya kan? Atau mungkin panasnya kurang, kentalnya kurang, astagfirullah. Hanya urusan kopi saja itu kadang-kadang wanita. Atau hal-hal sepele yang misalnya tidak terlalu ini, ngamuk-ngamuk, dimaki-maki istrinya babak belur. Astagfirullahaladzim. Apalagi kalau kita itu sudah umur nikah 40 tahun lah, 50 tahun. Antum masih menginginkan istri antum kayak malam pertama waktu pertama nikah. Ini dunia, bukan surga. Berarti dalam kondisi seperti ini kadang-kadang hak kita sudah tidak. Ya Allah, kayak ketipu dengan jam itu. Dari tadi baru, oh ya Allah. Benar, saya nggak melihat kok tiba-tiba. Ini prinsipnya ya, prinsipnya. Antum kalau sakit, hak antum diapain? Sakit, dibesuk haknya. Tiba-tiba ada saudara kita yang ngebesuk. Pas kita sudah sehat ketemu di pasar lagi. Sini. Kenapa kamu? Saya itu sakit loh kemarin. Kenapa kamu nggak besuk? Nah, ini orang ribet namanya. Hah? Udah kalau nggak dibesuk ya sudah, nggak usah. Nih, lepaskan hak kita. Itu. Apalagi kondangan. Kita kalau diundang orang, apalagi biasanya di gedung-gedung itu kan jamnya ini kan harus tepat gitu kan. Orang kalau diundang itu haknya untuk dikasih apa? Ya dikasih makanan lah. Tiba-tiba sampai di situ itu sudah habis semuanya. Kemudian naik ke pelaminan itu bukannya ngasih ucapan selamat. Kamu itu gimana sih? Kamu saya ngundang saya, masa saya sampai di sini nggak kebagian apa-apa? Astagfirullahaladzim. Ternyata, saya
Ini kalau istilah anak-anak sekarang ini belajar akhlak tingkat dewa istilahnya. Maksudnya apa? Tingkat tinggi. Itu kadang-kadang kita itu kalau bicara akhlak itu kita hanya memberikan kebaikan, tapi ternyata akhlakul karimah itu ada kaitannya dengan ini loh. Bermuamalah dengan hamba sahaya itu ada musamahah, berlapang dada. Bermuamalah dengan pembantu, berlapang dada. Karena namanya pembantu pendidikannya tidak tinggi, kadang-kadang ini kan bermuamalah dengan karyawan, apalagi bermuamalah dengan istri yang kadang-kadang semua pekerjaan itu diserahkan kepada dia. Sementara di kantor aja pekerjaan itu dikaitkan dengan biasanya kuliahnya apa. Nah, istri ini ngurus anak lah, ngurus bapaknya, ngurus makan, ngurus setrikaan, masya Allah. Nah, ini ikhwatal iman, ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan nanti jamnya nggak ngetreng saya. Bener, saya nggak ngeliat sini, tahu-tahu saya makan patokannya tadi ini. Saya nyantai aja, nyantai saya. Iya, nggak apa-apa. Insya Allah nanti ketemu lagi pada Selasa keempat ya, 4 insya Allah. Sampai di sini udah Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.